Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Ulfitri dengan NIM 222050075. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kepatuhan dan Ketertiban Santri Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah. Baik, kita masuk pada slide selanjutnya, yakni latar belakang. Pada latar belakang kali ini, saya akan mempresentasikan tentang yang pertama, yakni pengaruh kepemimpinan. Yang kedua, kepemimpinan pengasuh, gaya kepemimpinan, dan kepatuhan dan ketertiban santri. Latar belakang ini dimulai dari pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan. Kepemimpinan di pondok pesantren memegang peranan penting dalam mencapai tujuan tersebut. Pemimpin pondok pesantren atau biasa disebut dengan pengasuh memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan santri agar menjadi pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kepemimpinan dipandang sangat penting karena dua hal. Yang pertama, yakni dengan adanya kenyataan bahwa penggantian pemimpin seringkali mengubah kinerja suatu unit, instansi, atau organisasi. Yang kedua, yakni hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah kepemimpinan. Kepemimpinan di dalam pondok pesantren sangatlah penting untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Pemimpin pondok pesantren memiliki peranan penting bagi santri-santri agar mereka dapat menjadi insan yang berkualitas. Kepemimpinan pesantren merupakan kemampuan dan kesiapan seorang pengasuh dalam mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntut, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan. Yang selanjutnya, yakni kita akan bahas kepatuhan dan ketertiban santri. Kepatuhan dan ketertiban santri sendiri merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan di pondok pesantren. Santri yang patuh dan tertib akan lebih mudah untuk mengikuti aturan dan norma-norma yang berlaku di pondok pesantren, sehingga mereka dapat fokus pada proses belajar dan mengajar. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian tentang pengaruh kepemimpinan terhadap kepatuhan dan ketertiban di pondok pesantren Syarif Hidayatullah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan ketertiban santri sehingga dapat mewujudkan visi dan misi pondok pesantren. Kepatuhan santri terhadap aturan dan norma di pondok pesantren merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan ketertiban dan kelancaran proses belajar mengajar. Kepatuhan ini dapat dipengaruhi oleh faktor salah satunya adalah gaya kepemimpinan kiai. Kiai memiliki gaya kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan santri dan menciptakan lingkungan pondok pesantren yang kondusif. Secara keseluruhan, latar belakang proposal ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kepatuhan dan ketertiban santri pondok pesantren Syarif Hidayatullah. Pondok pesantren Syarif Hidayatullah ini merupakan salah satu pondok pesantren yang berada di lingkup kampus IAIN Kediri yang telah berdiri sejak 2015. Pondok pesantren ini memiliki visi dan misi yang jelas untuk mencetak generasi muda yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, dan berjiwa nasionalis. Salah satu program penting adalah program pengembangan kepemimpinan. Diharapkan proposal ini dapat memberikan masukan bagi pondok pesantren Syarif Hidayatullah dalam meningkatkan kualitas kepemimpinannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan ketertiban santri. Slide yang kedua, yakni kita akan membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil yang pertama yakni bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan pengasuh atau kiai terhadap kepatuhan santri di pondok pesantren Syarif Hidayatullah. Yang kedua yakni pengaruh gaya kepemimpinan kiai terhadap ketertiban di pondok pesantren Syarif Hidayatullah. Memasuki slide yang ketiga yakni tujuan. Tujuan saya melakukan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan pengasuh atau kiai terhadap kepatuhan santri, dan yang kedua yakni untuk menganalisis bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan pengasuh atau kiai terhadap ketertiban di pondok pesantren. Baik, kita memasuki bab yang kedua yakni landasan teori atau kajian teori. Landasan teori yang saya ambil yakni yang pertama kepemimpinan, yang kedua kepatuhan santri, dan yang ketiga yakni ketertiban. Yang pertama kepemimpinan. Kepemimpinan secara umum berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan,
dan bila perlu memaksa orang lain atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kepemimpinan merupakan suatu proses kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan membimbing bawahannya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi sehingga organisasi dapat berkembang dan bersatu. Menurut definisi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sebuah fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara kepribadian pemimpin dan pengikut, serta pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin terhadap kelompoknya. Kepemimpinan melibatkan kombinasi antara karakteristik individu pemimpin, pengaruh yang dimilikinya, serta kemampuan untuk memimpin dan membimbing secara efektif dengan sentuhan seni. Tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan yakni yang pertama, kepemimpinan karismatik, yang kedua, kepemimpinan demokratik, yang ketiga, kepemimpinan otokratik, dan yang keempat yakni kepemimpinan laissez-faire. Yang kelima dan yang terakhir yakni kepemimpinan paternalistik. Kita masuk untuk landasan teori yang kedua yakni kepatuhan. Kepatuhan didefinisikan sebagai sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan dengan penuh kesadaran. Kepatuhan berasal dari kata obedience dalam bahasa Inggris. Obedience berasal dari bahasa Latin yaitu obedire, yang berarti untuk mendengar terhadap. Makna dari obedience adalah mematuhi. Dengan demikian, kepatuhan dapat diartikan patuh dengan perintah atau aturan. Kepatuhan adalah tingkat seorang dalam melaksanakan suatu aturan yang disarankan. Kepatuhan merupakan fenomena yang mirip dengan penyesuaian diri. Perbedaannya terletak pada segi pengaruh legitimasi atau kebalikan dengan paksaan atau tekanan sosial, dan selalu terdapat suatu individu, yakni pemegang otoritas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Menurut Thomas Blas, bagaimana dikutip oleh Muhammad Toha pada wacana eksperimen yang dilakukan oleh Milgram, menguraikan bahwa ada 3 hal yang nantinya bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang. Yang pertama yakni kepribadian, yang kedua kepercayaan, dan yang ketiga yakni lingkungan. Yang ketiga yakni ketertiban. Ketertiban adalah proses atau konsep yang melibatkan peraturan, aturan, dan keteraturan dalam berbagai konteks, baik dalam masyarakat, hukum, maupun hubungan antar manusia. Ketertiban merupakan suatu keadaan di mana segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan dan norma yang telah ditetapkan, menjadi kondisi yang teratur dan damai. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan lembaga untuk mematuhi aturan dan norma yang ada guna menjadi ketertiban dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya yakni rancangan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bersifat objektif meliputi pengumpulan data berupa angket serta analisis data berupa statistik. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif non-eksperimen, yaitu penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data numerik tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap variabel-variabel yang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi atau fenomena, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode korelasional, yaitu metode yang berfokus dalam mengidentifikasi hubungan antara 2 atau lebih variabel. Tujuannya yakni untuk menentukan sejauh mana variabel-variabel tersebut saling berhubungan atau berkorelasi. Apakah perubahan pada suatu variabel diikuti perubahan pada variabel lain dan seberapa kuat hubungan variabel tersebut. Lebih lanjutnya, dalam penelitian ini diselidiki pengaruh kepemimpinan pengasuh dan pengurus pondok atau dapat disebut dengan variabel X terhadap kepatuhan dan ketertiban santri yang bisa disebut dengan variabel Y. Selanjutnya yakni populasi dan sampel. Saya mengambil populasi penelitian ini yakni kepada seluruh santri Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Ma'had 1 dan Ma'had 2 yang berjumlah 125 santri atau 125 orang. Sedangkan sampel penelitian pada penelitian kali ini yakni
saya mengambil dari santri Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Ma'had 1 yang berjumlah 60 orang. Yang selanjutnya yakni teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data ini saya mengambil 3 teknik, yakni yang pertama observasi. Observasi sendiri merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung ke lapangan. Saya sendiri sebagai santri Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah, jadi saya sendiri langsung terjun ke lapangan tersebut untuk melakukan pengamatan. Yang kedua yakni angket atau kuesioner. Kuesioner sendiri merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk mengetahui jawaban atau informasi atas hal yang ingin diketahui. Yang ketiga yakni dokumentasi. Selanjutnya yakni teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan yang pertama yakni statistik deskriptif. Statistik deskriptif yang meliputi mean, modus, dan standar deviasi, dan juga tabel distribusi frekuensi. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan cara menjabarkan dan menggambarkan keadaan di lapangan terkait dengan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepatuhan dan ketertiban santri Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah melalui data yang sudah terkumpul untuk dapat ditarik kesimpulannya. Yang kedua yakni uji normalitas. Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan software SPSS. Dasar pengambilan keputusan meliputi normalitas dan tidak sebagai berikut. Yang kedua yakni uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari proses penelitian berdistribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan software SPSS. Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas dan tidak. Jika nilai signifikan lebih besar A atau 0,5, maka data tersebut berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikan kurang dari A atau 0,5, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Yang ketiga yakni uji linearita. Uji linearita bertujuan untuk menguji apakah kedua variabel memiliki hubungan linear atau tidak. Ketentuan uji linearita adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dinyatakan bahwa data linear. Dan apabila jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 dinyatakan bahwa data tidak linear. Selanjutnya yakni teknik absahan data. Teknik absahan data di sini ada 3, yakni uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Yang pertama, yakni uji validitas. Pengujian validitas ini memakai aplikasi SPSS yang menggambarkan salah satu aplikasi buat menganalisis suatu statistik. Kriteria evaluasi uji validitas ini ialah apabila R hitung lebih besar dari R tabel hingga item kuesioner tersebut dinyatakan valid, serta apabila R hitung kurang dari R tabel hingga item kuesioner dinyatakan tidak valid. Yang kedua yakni uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pernyataan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.